kelompok 10 atau sesi 10 ingin menyampaikan dua materi Pabu Tinggi Pancasila Indratiatmo Sutanto Pancasila dan Pembaruan Agraria. Yang pertama dulu. Mokhtar Pabu Tinggi Pancasila Representasi Nasional. Saya Assalamualaikum ingin menyampaikan Nation dan demokrasi yang kedua. Yang pertama dulu. Pancasila itu demokrasi, kedaulatan yang demokrasi. Ujar Mokhtar dalam pengajian Ramadan pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta 1437 Hijriah di Convention Hall Universitas Muhammadiyah Cirebon, Selasa. Mokhtar mengungkapkan ada nasi dan bangsa yang tidak bisa dipisahkan. Selain itu, kata Mokhtar, teologi yang dianut oleh bangsa Indonesia sejiwa dengan Pancasila itu sendiri. Mokhtar menyebutkan orang yang bukan asal itu akhirnya tercipta keputusan yang sungguh-sungguh dari hasil rumusan Pancasila. Oke. Kedua, Pancasila itu kukuh dan kuat. Menurut peneliti utama bidang perkembangan politik nasional LIPI ini, sila-sila dalam Pancasila bersatu-satu sama lain dan tidak dipisahkan. Pancasila lahir dari kristalisasi pendalaman, pengalaman, dan jalan hidup bangsa selama ratusan tahun, yaitu sejak zaman penjajahan hingga masyarakat ditindas dan diperas oleh seluruh sumber dayanya. Kemudian Mokhtar menyampaikan, Pancasila terlahir dari suatu faktor historis, memiliki nilai moralitas, integritas, dan kompetensi yang tertanam di dalam ruh Pancasila. Nah, untuk selanjutnya, terdapat nilai demokrasi dalam Pancasila yang memperlakukan manusia secara utuh. Karena ia menuturkan sebenarnya manusia memiliki ciri keluhuran dan memiliki sifat-sifat ilahiyah. Demokrasi menjadi tangga-tangga kebangkitan, kata Mokhtar. Menurut Mokhtar, dalam berbangsa harus sama-sama saling bahu-membahu dan berpegang erat. Dengan demokrasi, sambung dia, bisa timbul rasa cinta dalam berbangsa dan saling mendukung untuk terciptanya cita-cita bangsa Indonesia. Jadi materi selanjutnya adalah Pancasila dan Pembaruan Agraria. Supaya jelas sosok reforma agraria macam apa yang harus dijalankan, maka duduk perkara masalah agraria perlu dipahami secara mendalam melalui penelitian agraria yang cermat dan sistematis. Buku ini merupakan dapat pemikiran Gunawan Wiradi dalam menggulati seluk-beluk masalah agraria, penelitian agraria, dan reforma agraria di tanah air. Pergulatan panjang ini membawanya pada penegasan bahwa peliknya masalah agraria dan beragamnya tantangan global saat ini justru telah membuat reforma agraria sekaligus menjadi lebih sulit dilakukan dan semakin harus dilakukan. Untuk selanjutnya, dengan bahasa yang mudah dipahami serta enak dicerna, Gunawan Wiradi berhasil menempatkan tantangan reforma agraria dalam suatu konteks permasalahan dari segi waktu, terentang mulai dari masa kolonial hingga masa mutakhir, dan dari segi ruang, tergelar mulai dari aras mikro seperti desa Ngadagan hingga pada tatanan yang lebih kompleks di aras global. Untuk selanjutnya, karena masalah agraria adalah masalah rumit, kumpulan karang ini memiliki makna yang penting untuk menambah pengertian masalah agraria di Indonesia sekarang ini.
tingkat historiografis dikembangkan oleh Gunawan Wiradi memberi peluang untuk membangun argumen real dari sejarah Indonesia secara nasional. Realitas yang terjadi di dengan memang dapat dengan peristiwa lokal akan tetapi peluang untuk membangun secara nasional. Realitas yang terjadi di dengan memang reforma agraria yang dilakukan oleh Sumanto adalah representasi dari masyarakat di seluruh Indonesia pasca aklamasi kemerdekaan oleh negara, ujar Profesor Dr. Bambang Purwanto, Guru Besar Sejarah Universitas Gadjah Mada. Sekian presentasi dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk bagian peserta dari kelompok 10, mungkin dari saya perkenalkan, nama saya Pascal Pahlavi Basa, NIM 2019-01-40105. Kemudian dilanjutkan oleh saya Damas Himawan dengan NIM 2019-01-40049. Daus NIM 9. Makasih.